Assalamualaikum anak solih solihah. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Kita akan belajar di penghujung tema 9, yaitu tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pembelajaran 1. Tema 9 adalah tema yang terakhir yang kita pelajari di kelas 4 ini. Setelah tema 9 subtema 3 selesai, kita akan melakukan penilaian akhir tahun atau PAT untuk menentukan kalian naik kelas atau tidak. Nah, mari kita belajar. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran 1 ini terdapat 3 muatan pembelajaran yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keberagaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang dan selaras dengan lingkungan. Lalu, bagaimanakah caranya? Sudahkah kalian melakukannya? Benny tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang, dia jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Mari kita baca bacaan yang berjudul Pemanfaatan Alam oleh Manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik atau tak hidup maupun biotik atau hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, bauksit, dan lainnya. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia. Hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada 2 jenis hewan yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lainnya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya. Seperti cula badak dan gading gajah. Perburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan penurunannya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk pembuatan minyak wangi, hiasan, kipas tangan, figura, dan sebagainya. Sekarang tugasnya, tentukan kalimat utama pada setiap paragraf yang ada pada bacaan tersebut. Langkah-langkahnya, bacalah kembali bacaan tersebut dengan teliti. Setelah itu, kalian bisa menentukan ide pokok dan kalimat utama pada setiap paragraf. Bijaklah bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan atau model transportasi lainnya.
Dengan sepeda motor, orang mudah bepergian. Selain mudah bepergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang pun juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh sepeda motor, maka semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba bayangkan, jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak yang jauh, berapakah bensin yang digunakan? Berapa banyak cadangan minyak bumi yang terkuras? Tentunya sangat banyak sekali. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, maka kehidupan manusia pun juga akan terpengaruh, seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim yang tidak menentu, meningkatnya suhu bumi, dan lain-lainnya. Nah, tugasnya anak-anak, jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan berdasarkan paragraf tersebut. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan benar. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.